mesinnya. Kemudian kalau warnanya putih ini ditutup sama Scott Lab, jadi aslinya masih bagus. Velgnya udah diganti dari yang bawaan originalnya. Kemudian ada beberapa yang tambahan-tambahan sedikit, nggak banyak gitu. Kayak misalnya joknya udah diganti kulitnya. Terus untuk rem, minyak remnya juga udah modelnya beda. Sebelumnya pernah dibikin tanduk juga. Lampunya juga ini udah warnanya putih ya gitu, udah beda lah. Kemudian juga ada lampu tembaknya. Jadi kenapa saya mau review ini? Pertama, selalu banyak orang membandingkan dengan W175 yang harganya katanya sih mahal. Klappat hakten alla Bullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Bullfest hela dagen Stort på stort, det har vi alltid gjort Så det är Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita akan riding sekaligus review motor seperti yang saya sudah janjikan. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang merayakan hari raya Idul Fitri setelah kita kurang lebih 1 bulan ya kita puasa. Dan kali ini kita akan riding sambil review ini nih motor yang mendang-mending ya. Kenapa mendang-mending? Banyak tuh yang komen di YouTube channel saya. Ya komennya sih rata-rata bilang W175 tuh gak worth it. Kalau kalian berpikir gitu, ini nih ya, kalau kalian pengen worth it, pengen harga murah, ya bukan murah sih, harga masuk akal, meskipun menurut saya juga nggak masuk akal banget harganya ya. Terus kemudian fungsional gitu-gitu ya. Nah ini bisa dicoba nih gitu, jadi kalian bisa coba. Kalau saya sendiri, menurut saya motor Matic itu motor harian yang memang menunjang aktivitas kita, aktivitas keseharian kita gitu. Nah kalian bisa deh pakai ini. Terus saya tidak menyarankan Kawasaki W175, sangat tidak menyarankan. Oke, kita berhenti dulu di sini. Ini dia motornya, Honda Beat ESP tahun 2018. Ini termasuk motor yang dirawat ya. Dan ini punya saudara saya, dirawat. Dalam artian dirawat, kalau yang tonton segitu mungkin udah kacau lah. Nah, ini dia berbekal 110 cc mesinnya. Kemudian kalau warnanya putih ini ditutup sama Scott Lab, jadi aslinya masih bagus. Velgnya udah diganti dari yang bawaan originalnya. Kemudian ada beberapa yang tambahan-tambahan sedikit, nggak banyak gitu. Kayak misalnya joknya udah diganti kulitnya. Terus untuk rem, minyak remnya juga udah modelnya beda. Sebelumnya pernah dibikin tanduk juga. Lampunya juga ini udah warnanya putih ya gitu, udah beda lah. Kemudian juga ada lampu tembaknya. Jadi kenapa saya mau review ini? Pertama, selalu banyak orang membandingkan dengan W175 yang harganya katanya sih mahal, kemudian juga dengan teknologi yang seperti itu gak worth it. Nah sekarang ini saya bawa yang worth it. Kalau kalian butuh untuk keseharian, harganya masuk akal, kemudian juga ramah lingkungan ya, karena Matic, dan kalian gak akan bobol-bobol knalpot gitu, ini motor oke gitu. Dan ini tahun 2018. Untuk impresinya motor Matic saya nggak tahu, tapi selama saya pakai motor Matic, motor kecil kayak gini nih ya, motor kecil kayak gini nih enak,
ringan dia. Jadi kalau kalian mau slap slip gitu ya, itu pasti nyaman. Tapi masih ada kelemahan menurut saya, yaitu kelemahannya motor ini tuh pegel sebenarnya kalau jarak jauh. Percaya sama saya, jarak jauh dalam artian kalau kalian mau touring gitu, boleh deh dites, kerasa deh pasti. Oke, kayaknya kita nggak bisa muter deh jalanannya, kita muter sini aja deh, muter balik. Jadi kalau ini mau touring jarak jauh lebih dari 2 jam, agak lumayan pegel, terutama joknya. Kalau kata saya sih joknya nggak enak ya, joknya nggak enak, keras dia gitu. Terus kemudian kakinya tuh kelipet banget nih kakinya. Kaki kita tuh jadinya lebih kayak kelipet gitulah gitu. Terus kemudian stangnya kan kayak gini nih, apalagi kalau kita goncengan gitu, itu kerasa banget gitu. Cuma kalau kalian dalam kota ya tadi yang mending tadi ya, wah ini udah oke lah, oke banget kan. Saya bilang Vario, saya sebutkan ya, di atasnya ini Vario itu oke, Beat juga oke. Cuma sayangnya dengan merek Honda, saya agak khawatir yang produksi yang kesini kayak Honda Beat itu di atas tahun 2000 kalau nggak salah, atau 2021 yang pakai rangka ESAF. Sehingga menurut saya kalau pakai rangka ESAF ya kopong gitulah, rentan korosi, rentan apa namanya, kropos gitu. Tapi ada banyak merek lain kalau kalian mau compare. Contoh ya, di Yamaha tuh ada Mio tuh udah lama juga, itu juga masih oke kalau menurut saya. Atau ada Yamaha Frigo, kemudian ada Yamaha apa lagi, Gear gitu. Kalau selain Honda ya, kalau Suzuki kalau nggak salah masih ada Next gitu, Suzuki Next gitu. Selain Honda, terus gimana sih kalau misalnya naik motor matic terus perjalanannya jauh banget, apa benar sepegel itu? Ya kalau menurut saya sih pegel ya, terutama motor-motor kayak Beat gini. Tapi kalau NMAX, X-Max itu enak, menurut saya aja ya enak. Jadi lebih ke pegel di pantat sih sebenarnya. Pantat kita panas ya, bokong kita tuh panas gitu. Terus ya ini contoh nih ya, Vario kayak gini nih. Nah ini nih pas nih depan kita ya, tuh ini pas karena besarnya pas gitu kan. Udah gitu kalau nggak salah 160 cc dia, beda dengan ini gitu. Terus si Honda Beat ini punya kelebihan itu praktis, kalau menurut saya praktis gitu. Jadi buat kalian yang mending daripada itu ya benar Beat aja. Saya tidak menyarankan beli Kawasaki W175. Ada teman saya juga nanya kan, mau beli Kawasaki W175, saya bilang buat apa dulu nih? Kalau buat seharian apa dulu? Buat hari-hari itu seperti apa? Kalau berangkat pulang kerja ya nggak bawa banyak barang, saya selalu bilang worth it, asik, enak. Tapi kalau harian yang antar jemput anak sekolah, kemudian ke pasar, bawa barang banyak, jangan. Saya menyarankan untuk tidak membeli Kawasaki W175 gitu. Oke, kita berhenti dulu di sini. Jadi ya layaknya motor matic kan, kalau tampilannya mungil, terus juga lincah gitu. Dengan kondisi yang seperti ini pasti akan membuat kalian nyaman gitu, asalkan kalian bisa merawat. Ini dari 2018 sudah lumayan lah, kurang lebih bisa dibilang ya 5 tahunan lebih gitu. Lumayan terawat lah untuk motor yang dipakai harian buat kerja. Ya kan spesifikasinya kalian udah bisa cek kan, dia remnya, cakramnya cuma di depan, di belakang itu dia pakai tromol. Cuma nih motor gila sih, irit banget ya. Tangkinya kalau nggak salah cuma 4 liter, tapi ini irit banget. Ini ada beberapa perubahan yang saya bilang kan, kayak shocknya udah diganti. Ini yang kurang menurut saya adalah joknya sih. Kalau ini pakai bahan yang lebih empuk kayak latex gitu, lebih asik sih
Itu lebih asik. Dan banyak orang yang ojek online tuh pakai motor-motor kayak gini selain Vario gitu. Dan ini sangat recommended banget buat kalian yang memang kebutuhannya adalah untuk sehari-hari pergi-pergi ke pasar, ngantar anak sekolah, atau ojek online. Wah, ini worth it banget deh dibandingin motor-motor kayak Kawasaki W175. Saya tidak menyarankan Kawasaki W175 kalau kalian masih mikir ini dan itu ya. Contoh, motor ini kalau nggak salah harganya sekitar 21 mungkin sekarang ya, atau 22, saya nggak tahu. Matic ini. Menurut saya untuk Matic tuh udah mahal sekarang. Harusnya harganya lebih rendah dari itu. Ya, kalau menurut saya ya, harusnya lebih rendah dari itu. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kan pasar dipegang sama Honda juga kan, dibandingin motor lain gitu. Cuma kita juga harus perhatikan yang namanya build quality. Saya itu selalu bilang bahwa kayak Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki itu pasti price-nya tuh beda-beda tergantung segmentasi model motor ya. Tapi kalau build quality itu menurut saya Honda mungkin yang menurut saya agak kurang, terlepas kasus yang SF ya, rangka SF, tapi menurut saya agak kurang, beneran deh, agak kurang. Coba aja kalian beli Matic-nya Yamaha sama Matic-nya Honda diadu deh gitu. Apalagi kalau kalian tinggalnya di pesisir terus beli motor yang rangka SF, wah itu udah kacau. Jadi kalau saran saya, kalau kalian di pesisir, kalau mau beli Honda ya harus semprot anti karat lagi gitu. Mau nggak mau ya semprot anti karat lagi. Jangan sampai malah kita harus ngeluarin uang karena rangkaiannya patah lah, keropos lah gitu. Atau ya berpindah ke merek lain gitu. Bukan berarti Honda nggak bagus ya, bagus, tapi ada beberapa kelemahan menurut saya, terutama di rangkanya gitu. Oke, dengan 110 nanti kita akan tes ini motor larinya kayak apa sih gitu ya. Ya jangan berharap banyak ya motor Matic gitu kan, jangan berharap banyak. Ini dibandingin W175 yang kata orang W175 tidak lebih kencang dibandingin Matic. Ya Matic apa dulu, kalau beat mah lewat lah gitu. Lawan Vario kalah tuh, kalau Vario iya kalah. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita cek 40 60 kelihatan ya, 80 mau ke 100. Ya udah gini aja lah ya, nggak nyampe cepet. Oke, terus udah mentok ini. Iya udah mentok ini. Mentok ke 10,90 udah mentok. Ya di 90 kalau dibandingin sama W175 ya maaf ya, masih W175 ya, memang nggak kalkulator gitu. Sekali lagi ini motor adalah motor harian, motor kalau kalian buat ojek online gitu-gitu lah. Jadi kalau menurut saya oke-oke aja sih, oke-oke aja dengan kondisi kayak gini. Apalagi irit banget gitu. Dan ada yang bilang ini motor busuk. Iya juga sih, motor busuk bagi kita yang tahu rangkanya tuh rapuh, ini busuk banget memang sih. Tapi kalau buat yang belum mengerti, oke banget gitu. Ini nggak sebusuk itu, cuma saya merasa harganya masih lebih mahal. Saya sih prefernya harusnya di bawah itulah harganya. Cuman ya Matic terus naik karena
peminatnya banyak. Dan saya heran ya, Supra tuh masih ada loh, Supra yang standar 125 yang bukan velg apa namanya racing. Saya malah rekomendasi itu harganya lebih murah, sekitar 18 juta kalau nggak salah harganya. Dan itu lebih awet, perawatannya lebih mudah. Cuman kan udah nggak ngetren ya motor kayak gitu, jadi orang kan lebih suka metik. Oke, saya rasa itu kali ya. Kita review motor yang katanya motor busuk, padahal nggak sebusuk itu. Ini motor mendang-mending yang kalian bilang Kawasaki S105 memang nggak worth it. Ya menurut saya nggak worth it kalau kalian memang peruntukannya beda gitu. Jadi kalau saya saranin, sekali lagi, motor Matic ini bisa direkomendasikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin itu video kali ini sambil San Morian naik Honda Beat. S105 saya masih di rumah karena saya lagi pengen aja review Honda Beat. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Den alla barn, fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela